Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafadi Fasyaira dari kelas IF4404 dengan NIM 13012000157. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi genetik algorithm menggunakan bahasa Python. Oke, yang pertama di sini ada fungsi objektif dan juga batasannya. Jadi di sini kita tuh akan mencari nilai X dan Y yang membuat fungsi ini, yang fungsi X, Y sama dengan cos X plus sin Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat ini menjadi nilai minimum dengan batasnya negatif 5. Untuk batas X-nya itu negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 dan min 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5. Oke, dan yang kedua itu ada kromosom dan juga populasinya. Di sini kami mendefinisikannya itu dengan fungsi kromosom dan juga fungsi membuat populasi, yaitu create populasi. Di sini yang pertama itu ada fungsi kromosom. Fungsi ini akan membentuk kromosom. Jadi untuk panjang kromosomnya itu akan dimasukkan biner 0 dan 1 secara random. Jadi 0 1-nya itu akan secara random sepanjang 16 bit. Oke, dan selanjutnya di sini ada create populasi. Create populasi ini akan memasukkan kromosom-kromosom yang telah dibuat tadi ke dalam suatu array populasi. Yaitu di sini bisa dilihat untuk jumlah populasi. Jadi jumlah populasinya kita yang tentukan. Jadi misalnya populasinya 10, maka akan ada 10 individu nanti atau ada 10 kromosom dengan memasukkan yang tadi kromosom ke dalam array populasi. Oke, dan selanjutnya di sini ada dekode kromosom. Pada dekode kromosom ini akan dicari nilai fenotype dari suatu kromosom. Dengan formula seperti di atas ini, yang X sama dengan R min plus R max kurangi R min per sigma dari I sampai N 2 pangkat min 1 I dan seterusnya. Oke, jadi di sini itu akan dicari nilai fenotype-nya dengan menggunakan yang nilai batasan tadi, yang X itu dari min 5 sampai 5 dan Y dari min 5 sampai 5. Nah, di sini dari suatu kromosom itu akan dibagi 2. Jadi si nilai X ini akan, kalau kasusnya itu 16 bit, maka si nilai X ini akan menggunakan 8 bit pertama dan si nilai Y ini akan menggunakan 8 bit setelahnya. Jadi di sini bakal dicari nilai fenotype-nya. Jadi akan dicari nilai fenotype-nya dan dikembalikan menggunakan array, yaitu X dan Y. Oke, dan selanjutnya ada fungsi fitness. Di fungsi ini kita itu akan mencari nilai minimum. Karena kita mencarinya nilai minimum dari fungsi objektif tadi yang sin X sin Y itu, maka formulanya itu ini, F sama dengan 1 per H plus A. Nah, dan implementasi di Python-nya itu seperti ini. Jadi kita pertama definisikan dulu fungsinya, lalu menginisiasi array fitness, lalu kita akan melakukan skema looping untuk setiap individu pada populasi, dan kita bakal cari nilai fungsi objektifnya ya, dengan memasukkan nilai phenotype tadi yang sudah didekode menggunakan fungsi dekode kromosom. Setelah itu hasilnya atau hasil phenotype-nya yang sudah dimasukkan ke fungsi objektif tadi akan dimasukkan ke array fitness, lalu akan dikembalikan di return. Oke, dan yang selanjutnya ini ada parent selection atau metode pemilihan orang tua. Pada kasus ini kami menggunakan metode roulette wheel ya. Seperti kodenya bisa seperti yang dilihat sebelah kanan. Jadi roulette wheel itu akan memilih indeksnya dengan cara membandingkan total fitnessnya, itu yang fitnessnya yang sudah dibagi total fitness itu nilai roulette-nya, dan bakal dibandingkan dengan nilai random uniform dengan 0 atau 1. Jadi intinya dibandingin dengan nilai fitness random gitulah. Lalu setelah didapat nilai indeksnya itu akan dikembalikan di return. Setelah itu di sini ada crossover dan juga mutasi. Crossover ini
simpelnya itu adalah menukar nilai parent ya. Jadi di sini bisa terlihat if random.uniform 0,01 berarti itu kita bakal mencari nilai fitness random ya. Nanti yang nilainya itu akan dibandingkan dengan probabilitas crossover. Jika benar, maka akan dilanjutkan proses crossover-nya dengan batas seperti ini. Batasnya juga dari 0 sampai panjang kromosom min 1 itu indeksnya ya. Jadi selama looping itu akan dicari. Jadi kita pemilihan batasnya itu secara acak. Nah, kalau misalnya kita akan nge-looping nih sebanyak batasnya tadi. Nah, jadi si indeksnya itu akan ditukar. Jadi si parent A itu akan ditukar dengan parent B gitu. Lalu dikembalikan nilainya. Lalu di sini ada mutasi. Mutasi itu adalah mengubah nilai suatu biner yang terdapat pada suatu kromosom itu menjadi berubah jadi 0. Misalnya 1 jadi 0, terus 0 jadi 1 gitu ya. Terus di sini ada fungsinya sendiri. Jadi diimplementasinya tuh caranya dengan menggunakan panjang kromosom. Jadi setiap setiap biner pada kromosom itu akan di looping. Nanti bakal dicek lagi dengan nilai random, terus dibandingkan sama probabilitas mutasinya. Udah itu, di sini ada child 0, berarti child index ke 0, itu berarti si kromosom indeks pertama, atau itu kalau misalnya indeks pertamanya 0, maka itu 1 akan dikurangi dengan 0. Jadi tetap 0. Terus 1 kurangi 0, jadi dia akan berubah nanti jadi 1. Sedangkan yang awalnya 1 itu akan berubah jadi 0. Seperti itu. Seperti ilustrasi di bawah ini. Biner pada individu di atas itu kan ada 111 tuh di tengah. Nanti setelah mutasi itu dia akan berubah nilainya jadi yang 1 itu menjadi 0. Oke, dan selanjutnya ada yang perpindahan generasi. Dalam perpindahan generasi ini akan dilakukan perhitungan genetik algoritmnya lah. Nanti pertamanya itu mulai dengan inisiasi array fitness-nya. Udah itu kita membuat populasi baru. Terus kita menggunakan seleksi survivor. Seleksi survivor di sini itu kita mencari nilai fitness yang terbesar dari suatu populasi. Nah, caranya seperti yang kecil ini nih. Ada fungsi seleksi survivor di sebelah kanan ini. Nanti akan dicari nilai yang fitness terbesar pertama dan fitness terbesar kedua, kemudian di return dan dijadikan sebagai elite. Dan nilai elite tersebut akan dimasukkan ke array populasi yang baru. Dan selanjutnya di dalam looping generasi ini kita akan melakukan looping lagi, jadi nested loop untuk mencari nilai parentnya untuk generasi selanjutnya. Nanti jadi nilai parentnya itu akan dicari menggunakan fungsi roulette tadi, nilai parent A, parent B. Dan kalau misalnya parent A dan parent B-nya itu sama nilainya, maka akan dicari lagi salah satu nilai parent-nya. Dalam kasus ini nilai parent B akan dicari lagi. Setelah itu ada proses crossover, yaitu mencari offspring tadi atau keturunannya. Kalau sini saya menggunakan child, jadi yang tadi akan dicari offspring-nya, lalu dimasukkan ke dalam variable child. Setelah itu akan dilakukan proses mutasi kembali untuk untuk mencari solusi untuk offspring yang lebih baik, lalu dimasukkan kembali ke child. Setelah itu kedua nilai tadi akan dimasukkan ke populasi yang baru, lalu populasi yang baru akan ditimpa dengan populasi yang baru. Dan outputnya kurang lebih seperti ini. Ini program program untuk mengoutputkannya, dan di bawah ini adalah hasil outputnya. Jadi kromosomnya ada, lalu nilai fitnessnya ini fitness yang hampir maksimal 99.99999, lalu dan dekode kromosomnya adalah seperti ini. Jadi pada fungsi yang tadi itu akan mencapai nilai minimum ketika nilai X-nya 3,11 dan nilai Y-nya 1,54. Dan mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.